내려요. Halo sobat semuanya, kita berjumpa lagi bersama Kang Farmin yang akan selalu menghibur sobat semuanya dimanapun berada. Saya berharap sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilancarkan segala usahanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film serial yang berasal dari negeri ginseng yang berjudul Sweet Home. Film serial ini adalah film terbaru tahun 2020 dan disutradarai oleh Lee Ong-buk. Sweet Home merupakan serial yang akan memiliki alur maju dan mundur. Serial ini bermula dari penggambaran situasi di mana dunia tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Manusia dapat berubah menjadi monster karena hasrat dan ambisi besar dalam dirinya. Beberapa gejala ditunjukkan sebelum berubah menjadi monster, mulai dari mimisan parah, perilaku yang liar berapi-api, halusinasi, hilang kesadaran. Warna bola mata berubah menjadi hitam hingga akhirnya berubah menjadi monster dan mengancam nyawa manusia. Oke, sebelum lanjut videonya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar sobat semuanya tidak ketinggalan update film-film terbaru dari kami. Oke, tanpa menunggu lama, langsung aja kita simak videonya. Spread your wings and fly, go! Cerita diawali pada tanggal 9 September 2020 di suatu malam yang sedang turun hujan salju, dan pada saat itu suasana cukup genting karena ratusan tentara sedang mengamankan di suatu tempat yang sedang dilanda bencana. Bencana di mana hampir separuh manusia berubah menjadi monster yang mengerikan. Dan sesosok pemuda keluar dari sebuah ruangan berjalan dengan sempoyongan seperti orang mabuk anggur merah. Si pemuda ini diawasi oleh semua tentara dan juga para monster di sekitarnya. Pemuda ini berjalan tersendat-sendat karena kesulitan melewati tumpukan hujan salju. Dia berjalan menuju sebuah tanda. Akan tetapi karena para tentara mengira pemuda ini adalah monster, maka para tentara memberondonginya dengan tembakan ke arah pemuda tersebut. Scene berubah ketika ada seorang pemuda yang bernama Cha Hyun-soo berjalan sendirian di pinggir sebuah gedung. Dia dikagetkan oleh sebuah mata pisau gergaji yang nyaris saja hampir membunuhnya. Orang yang hampir mencelakainya yaitu adalah seorang security, dan security itu pun mencoba meminta maaf kepadanya. Siapakah itu Cha Hyun-soo? Cha Hyun-soo adalah seorang pemuda pendiam yang frustasi, di mana dia beberapa kali ingin mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Dan kita kembali ke security yang mendapatkan satu bingkisan dari seorang ibu-ibu yang bernama Moon Huin. Bingkisan ini adalah ikan, tetapi ketika security membukanya, secara tiba-tiba dia mengeluarkan darah dari hidungnya alias mimisan. Cha Hyun-soo yang mencoba ingin bunuh diri kembali di atas sebuah gedung apartemen, akan tetapi dia melihat seorang gadis yang sedang menari. Cha Hyun-soo terdiam dan kagum sepertinya melihat gadis tersebut. Tapi justru si gadis yang sedang asik-asik menari terhenti karena sepatunya menginjak sebuah permen karet. Si gadis tampak kesal dan bertanya kepada Cha Hyun-soo, apakah permen tersebut adalah miliknya? Cha Hyun-soo pun hanya menggelengkan kepala. Si gadis pun berkata, kalau mau mati jangan di sini yo, ngerepotin aja. Tanpa menggubris omongan si gadis, Cha Hyun-soo pun masuk kembali ke dalam kamarnya. Sesampainya di kamar Cha Hyun-soo sudah ditunggu oleh seorang satpam. Satpam tersebut sengaja menunggunya karena Cha Hyun-soo belum mengonfirmasi data dirinya. Tanpa menghiraukan si satpam, Cha Hyun-soo pun masuk ke dalam kamar. Setelah masuk ke dalam kamar, Cha Hyun-soo heran sekali dengan gelagat si satpam. Si satpam malah mengintip dirinya di dalam kamar. Dan selang beberapa lama akhirnya satpam itu pun pergi. Dan saat itu ada seorang gadis yang sedang memainkan sebuah gitar bass, yaitu seorang gadis bernama Park Hyori. Park Hyori adalah seorang freelance dan juga dia seorang pemain anak band. Dan di suatu pagi Park Hyori berada di sebuah lift. Dia ingin berangkat kerja, tapi dia bertemu dengan seorang ibu yang mendorong kereta bayi. Si ibu pun menghampiri dan berbincang-bincang dengan Park Hyori. Park Hyori sangat heran dan kaget sekali ketika melihat kereta bayi tersebut ternyata tidak ada bayi di dalamnya. Dan ketika lift terbuka, si perempuan tersebut menawarkan Park Hyori untuk masuk ke dalamnya bersama-sama, tapi Park Hyori tidak mau masuk ke dalam.
Dan tiba-tiba datang seorang pria berkacamata yang bernama Jung Jae-hoon. Dia memberitahukan bahwa ibu itu adalah orang baik. Karena suatu kejadian anaknya yang terlindas mobil, akhirnya dia jadi seperti itu. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam lift bersama-sama. Dan ketika keluar dari lift, Jung Ji-hoon menabrak seorang pria yang berwajah seram. Pria itu adalah Pyeong Sang. Beneran asli nih. Untuk alur film ini Kang Parmin harus bener-bener ngapalin para pemainnya satu persatu sampai harus ngapalin 2 hari 2 malam. Edun. Oke lanjut, Lee Eun Yo dan Lee Eun Hyuk adalah sepasang kakak adik yang tak ada harmonis-harmonisnya. Lee Eun Yo selalu saja meremehkan kakaknya padahal kakaknya itu adalah kakak yang baik. Dan kita kembali ke Pyeong Sang, pria yang berperilaku sadis dan dingin sedingin es balok. Dan ketika itu Pyeong Sang sedang menyiksa seorang pria. Pria tersebut dilakban seluruh tubuhnya dan juga mulutnya. Dimasukkan sebatang rokok yang masih menyala. Sadis kan si Pyeong Sang ini. Kita kembali ke Lee Young Oh yang sedang membuka pintu, tapi sayang pintunya terkunci dan dia melihat Pyeong Sang yang sedang melamun di pinggir tangga luar. Mereka berbincang ngalor ngidul nggak jelas. Kita kembali ke Cha Hyun Soo yang sedang bermain game. Di kamarnya dia mendengar di sebelah kamar ada seorang wanita yang sepertinya sedang kesakitan karena mimisan dan juga kelaparan. Dan tengah malam Cha Hyun Soo ketika tidur terbangun karena ponselnya berbunyi, dan ketika dia keluar dia melihat mie instan pesanannya sudah aut-autan alias berantakan. Dia pun keluar kamar. Dia sangat kaget sekali ketika melihat di kamar sebelah ada seekor kucing yang tinggal kepalanya saja, yang sepertinya itu sudah dimakan oleh seseorang. Cha Yun Soo pun akhirnya lari terbirit-birit dan masuk ke dalam kamar. Dia bersembunyi karena ketakutan. Dan selang beberapa lama pintu kamarnya diketuk oleh wanita yang meminta tolong kepadanya. Dia meminta agar Cha Yun Soo bisa menemaninya karena di kamarnya itu ada sesuatu yang tidak beres. Awas Cha Yun Soo, ini sepertinya jebakan Batman. Jangan percaya. Tapi sayang Cha Yun Soo tak langsung mempercayainya. Dia meminta ke si wanita tersebut agar mengangkat tangannya. Tapi si wanita itu pun tidak mau, dan selang beberapa lama si wanita itu hidungnya mimisan dan dia pun berubah menjadi monster. Cha Yun Soo keluar dan mencoba mengejar, tapi di luar dia bertemu dengan Pyeong Sang. Dia memberitahukan bahwa dia telah melihat wanita yang telah menjadi monster, dan Cha Yun Soo pun akhirnya pingsan. Di kamar yang lain, Pak Yuri dikagetkan ketika di luar ada seseorang wanita yang berpenampilan menyeramkan. Wanita itu tidak lain adalah wanita yang ingin masuk ke dalam kamar Cha Hyun Soo. Wanita tersebut berteriak lapar dan ingin masuk ke dalam kamar Pak Yuri. Untungnya pintu kamar kuat meskipun sudah didobrak-dobrak oleh si wanita. Kita kembali ke Lee Young Hyuk yang ingin berangkat kerja. Ketika ingin masuk ke dalam lift, tapi sayang liftnya rusak, dan ketika dia hendak keluar ternyata di pintu keluar gedung sudah banyak orang. Mereka mengatakan bahwa pintu gerbang tersebut terkunci dan ada yang menguncinya. Orang-orang yang di luar sangat panik sekali karena tidak biasanya pintu gerbang utama dikunci seperti ini. Akhirnya Lee Young Hyuk mencoba membuka pintu yang dikunci gembok. Ketika sudah dibuka ternyata ada pintu lain yang juga sama terkunci. Akhirnya Lee Young Hyuk mencari jalan keluar lain, dan di ruang monitor ada seorang lelaki tua dan wanita cantik bernama Seo Young Kyung. Dia mencoba menelepon operator gedung, tapi sayangnya telepon hanya dijawab oleh mesin operator. Dan si lelaki tua yang bernama Kim Suk Hyun membuka pintu gerbang utama. Dan ketika dibuka, mereka sangat kaget sekali ketika di luar ada seseorang yang berpenampilan sangat mengerikan sekali. Ternyata seseorang itu adalah laki-laki yang sudah menjadi monster yang sangat mengerikan. Mulutnya lebar dan mengeluarkan lidah panjang, dan lidahnya itu mampu membuat seseorang mati karena lidahnya. Semua orang lari kocar-kacir karena ketakutan. Untungnya datang Lee Young Hyuk membawa alat pemadam kebakaran. Disemprotkan alat itu ke monster yang mencoba menyerang mereka. Lee Young Hyuk mencoba menghalau monster tersebut. Lee Young Hyuk meminta pada Kim Sung Hyuk agar menutup pintu gerbang supaya si monster itu tidak menyerang mereka. Tapi sayang mesin semprotan pemadam kebakaran itu isinya habis. Dan ketika monster itu hendak menyerang Lee Young Hyuk, untung saja ada seorang wanita yang mendorong monster tersebut agar keluar dari gedung itu. Dan wanita itu adalah Seong Kyung. Dan
Ketika monster itu sudah keluar, si Yong Kyung hendak masuk ke dalam gedung, tapi sayang dia diserang oleh monster tersebut. Untung saja Lee Young Hook dapat menolong si Yong Kyung dari serangan monster itu, dan akhirnya monster itu pun pergi meninggalkan mereka. Setelah monster itu pergi, orang-orang pun berkumpul kembali. Mereka bertanya sebenarnya apa yang terjadi karena monster itu entah dari mana datangnya. Mereka sangat ketakutan sekali akibat dari serangan monster itu. Dan ketika mereka melihat di luar, ternyata banyak sekali monster-monster yang berada di luar yang menyerang orang-orang yang masih hidup. Di sana monster itu saling menyerang satu sama lain, menganggap manusia yang masih hidup adalah protein bagi mereka para monster, dan mereka menganggap ini adalah akhir kiamat di mana manusia berubah menjadi monster. Di pagi hari ketika Cha Yun-soo berada di kamar melihat keluar, banyak sekali burung-burung berterbangan, dan seketika itu pun juga tetesan darah mengalir di hidung Cha Yun-soo. Mimisan ini adalah awal dari gejala di mana manusia dapat berubah menjadi monster. Dan film pun bersambung. Oke guys, kita sambung lagi keseruan dari serial film Sweet Home. Kita ketemu lagi di episode kedua, di mana episode ini tak kalah lebih seru dibanding dari episode pertama ini. Oke, sebelum video ini kita akhiri, ojo lali buat semuanya subscribe dan dukung terus channel ini agar saya akan terus menghibur kalian semuanya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.